Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali bertemu di acara Ngutips atau Ngulik Tips yang diadakan oleh Yayasan Aurika dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Nah, di tahun 2023 ini sama dengan yang kita lakukan 2022 lalu, kita mengadakan Ngulik Tips selama 1 bulan live Instagram bersama para pakar dan juga profesional lain, baik di bidang medis dan lain sebagainya. Nah, hari ini adalah Ngutips hari ketiga. Nah, hari ketiga ini kita masih tetap bekerja sama dengan Perhati KL Cabang Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Kasum Hearing Center, Koklear, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan juga UPTD ABK Sidoarjo. Hari ini kita akan bertemu secara virtual dengan Ibu Tri Andini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas kah Bu? Cukup jelas, suara saya gimana Bu Eli? Sip, Alhamdulillah jelas. Semoga sinyal hari ini lancar. Amin, amin. Ini izin saya membacakan dulu untuk Bu Tri Andini ya, tapi ini cukup panjang sekali. Jadi saya akan bacakan secara perlahan, luar biasa pengalamannya. Sudah sejak tahun 90 ya Bu ya. Berarti kurang lebih ya 20 tahunan lebih ya Bu ya berkecimpung di dunia teknologi, hearing teknologi. Betul, Bu Eli. Di sini ada pengalaman kerjanya di PT Sika, Siemens Kasum Teknik Audiologika yang sekarang Audiotune dari tahun 90 hingga 99, betul. Kemudian dari PT King Ed Indonesia yang sekarang menjadi PT Abdi dari tahun 99 hingga 2013 menjadi Professional Services for Advanced Bionic CI Division. Wow, luar biasa. Ini sekarang juga ada di PT Jakarta Hearing Center dari bulan Juni hingga Desember 2013, Operational Manager. Kemudian PT International Hearing Center dari Desember 2013 hingga Juni 2014, Operational Manager juga. Kemudian PT Jakarta Hearing Center, Juli 2014 hingga Juli 2016, Product Specialist. Lalu Live Hearing Center Indonesia dari Oktober 2016 hingga sekarang menjadi Marketing Manager. Dan juga merupakan dosen ya Bu ya di Akademi Audiologi Indonesia. Wah, terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktunya yang pasti sangat-sangat sibuk sekali Ibu untuk bisa bergabung dalam kegiatan kami selama 1 bulan ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, semoga sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Amin. Ini sebenarnya Bapak Ibu semua yang sudah hadir, CV-nya masih sangat panjang sekali, luar biasa dari pengalamannya. Cuman untuk mempersingkat waktu ya Ibu ya, kita ngobrol-ngobrol nih Bu hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas banyak tentang hearing teknologi gitu ya. Jadi tidak hanya CI tapi juga tentang hearing aid juga ya, alat bantu dengar juga dan teknologi-teknologi lain yang membantu. Nah, mungkin untuk pertama nih Bu Andini silakan menyapa dulu untuk para audiensnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih buat Aurika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini tentang teknologi pendengaran untuk mengatasi masalah pendengaran. Iya. Terima kasih Bu. Nah, sebagai pembuka nih Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang jenis-jenis teknologi pendengaran yang mungkin perlu kita ketahui bersama untuk membantu anak gangguan pendengaran. Itu ada jenis-jenis alat bantu apa aja sih? Gitu. Baik, sebelum kita bahas teknologi yang tersedia, pastikan dulu ya hasil tes pendengaran yang dilakukan itu sesuai dan dapat dipercaya sehingga pada saat kita memilih alat bantu dengar itu sudah tepat gitu ya, sesuai dengan gangguan pendengarannya tersebut, sehingga kita juga bisa tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya tepat dan sesuai yang diharapkan ya. Tentu ini yang paling penting. Nah, sekarang kita membicarakan tentang
jenis-jenis alat bantu dengar yang ada pada saat ini. Sepertinya sih sebagian besar udah tahu ya bahwa kita punya jenis alat bantu dengar yang konvensional, yaitu yang bukan diimplan ya, dan pilihan berbagai implan pendengaran. Nah, untuk yang konvensional ini kebanyakan kita melihat atau memakai itu yang model air conduction atau melewati hantaran udara, jadi pakai alat bantu dengarnya itu cetakan telinga ya yang ada di telinga. Jadi kita melewati liang telinga tersebut. Nah, itu namanya alat bantu dengar tipe air conduction. Nah, ini yang biasa kita temui banyak ditemui bahwa alat bantu dengar model belakang telinga, kemudian alat bantu dengar model dalam telinga, dan itu biasanya ada ukuran atau power yang sesuai, memang kita bisa pilih gangguan pendengarannya itu seperti apa. Nah, kalau alat bantu dengar itu biasanya kita tahu ada yang powernya M atau moderate atau power atau high power. Nanti juga kita bisa temukan yang super power atau bahkan ada yang ultra power. Nah, ini tentu disesuaikan dengan hasil tes yang tadi awal saya bilang harus pasti sesuai dengan hasil tes pendengarannya. Nah, ada juga alat bantu dengar saat ini yang bentuknya belakang telinga, tapi dia ada receiver di dalam telinganya. Jadi kita sebutnya receiver in the canal. Nah, ini biasanya bentuk lebih kecil dan mungkin tidak terlalu dianjurkan untuk bayi dan anak-anak. Nah, di sini kita kebanyakan akan membahas adalah untuk anak-anak ya, dan demikian juga untuk model dalam telinga yang memang tidak terlihat, bentuknya juga lebih ketutup ya, nggak mengganggu gitu ya, cuma memang belum dianjurkan untuk anak-anak dan apalagi bayi ya. Nah, kemudian itu adalah bentuk alat bantu dengar yang melalui air conduction. Tapi untuk kasus-kasus di mana anak mengalami masalah atresia, mikrotia, atau mungkin telinganya selalu infeksi sehingga tidak bisa kita pasang alat bantu dengar melalui liang telinga, itu ada alat bantu dengar yang namanya bone conduction yang menggunakan getaran di tulang mastoidnya. Jadi nggak pakai cetakan telinga ya, jadi ada getaran di belakang di mastoidnya, itu bisa modelnya bandung ya, sehingga kemudian ada vibratornya yang dipasang di sini. Kemudian ada juga model bandana sehingga lebih tidak terlalu keras ya, nempel di kepala ya. Kemudian ada juga yang hanya ditempelkan di belakang telinga, di tulang mastoidnya. Nah, itu ada dari berbagai merek yang sekarang mulai mengeluarkan hanya ditempelkan saja. Nah, kemudian ada juga yang masih belum banyak digunakan, yaitu cartilage conduction atau getaran tulang rawan. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan berbagai penelitian, memang membantu untuk kondisi atresia mikrotia, tapi belum banyak dikenal untuk alat ini. Nah, ini untuk alat-alat yang non-implan atau tidak diimplan. Kemudian ada alat-alat bantu lain yang memerlukan kita pasang melalui implan karena kondisi pendengaran yang sangat buruk atau tidak bisa memakai alat bantu dengar konvensional biasa. Nah, implan ini juga ada macam-macamnya. Ada yang diimplannya di telinga tengah, ada yang di rumah siput, atau mungkin di batang otak karena keterbatasan anatomi atau mungkin syarafnya tidak ada atau kecil ya, sehingga perlu dipasang implannya di batang otak. Nah, ini adalah berbagai alat bantu dengar atau teknologi yang ada saat ini ya. Tentu saja kita akan mikir nih, kapan nih kita pakai alat ini, kenapa harus pakai yang ini ya. Nah, untuk idealnya nih ya, idealnya kita kan sudah melakukan screening pendengaran itu, maunya sih idealnya 2 hari sudah dapat semua anak-anak kita di Indonesia ini, tapi kan kita tahu sendiri kondisinya belum semua fasilitas kesehatan memiliki alat screening pendengaran ini ya. Nah, jadi sebaiknya memang 3 bulan itu sudah diketahui apakah anak mengalami masalah pendengaran atau tidak. Sekarang alhamdulillah sih sudah makin banyak, walaupun di fasilitas rumah sakit tidak ada, orang tua bisa mencari di fasilitas hearing center terdekat atau mungkin center-center rumah sakit lain yang memiliki fasilitas ini. Jadi kalau 2 hari itu mereka tidak dapat
dari fasilitas kesehatan pada saat kelahiran bayi, bisa aja pergi ke hearing center atau ke rumah sakit terdekat yang memiliki namanya auto acoustic emission. Mungkin semua udah tahu. Nah, setelah itu baru dilakukan tes lain, mungkin BERA, ASSR atau FFT yang atau behavioral lainnya yang untuk menunjang pendengaran, sehingga kita bisa tahu nih 6 bulan atau 3 bulan sudah dapat, 6 bulan kita sudah langsung intervensi ya. Jadi balik lagi deteksi dini, kemudian intervensi dini. Jadi kalau di sini mungkin kebanyakan yang saya temui selama ini mungkin 1 tahun ya, atau di atas 1 tahun mereka baru tahu ibunya, kok anak saya belum bisa bicara, kok anak saya ngomongnya atau nggak kaget atau nggak seperti yang kakaknya seperti itu ya, atau nggak kawin gitu ya. Betul, atau bahkan udah tahu pun nantilah, mungkin juga kakaknya juga agak lama gitu ya itu. Nah itu yang tugas kita bareng-bareng untuk mengingatkan bahwa ada loh ini sebenarnya screening pendengaran untuk bayi-bayi supaya kita bisa mengejar jika memang ada gangguan ya. Nah setelah 6 bulan diketahui, nah langsung kita intervensi. Jika memang gangguan pendengarannya masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar, nah inilah kita pilihkan alat bantu dengar yang sesuai. Ya, sedini mungkin. Nah yang saya temui kalau di Indonesia ya mungkin memang 1 tahunan, tapi pernah juga saya dapatkan itu di usia 4 bulan karena orang tuanya kebetulan mengerti pentingnya deteksi dini dan ada di area yang Jakarta ya yang masih cepat dapat infonya mungkin tapi sekarang semakin banyak daerah yang aware dengan kondisi ini. Nah jadi 4 bulan anaknya sudah diketahui gangguan dan sudah langsung dipakaikan alat bantu dengar. Nah ini semakin dini kita menggunakan alat bantu dengar ini akan mempermudah anak mencapai diharapkan kemampuan mendengar dan bicara anak ini sama seperti anak-anak yang tidak mengalami gangguan pendengaran. Nah ya jadi bisa mengejar gitu ya, karena pada saat kita lahir, pada saat mungkin masih di dalam kandungan di usia berapa minggu saya lupa. Nah di situ kita sudah mendengar sebetulnya kalau memang tidak ada masalah pendengaran. Jadi ada proses di mana anak terus-menerus mendengar sejak bayi, setiap hari orang tuanya ngomong terus, setiap hari sekelilingnya ada input-input suara, sehingga pada waktu 3 bulan, 6 bulan mulai mungkin mencari bunyi, atau 6 bulan mulai tahu ada suara di mana, mencari dan mulai babbling dan akhirnya bisa bicara. Jadi walaupun anak ini 6 bulan kita pakaikan alat bantu dengar, perlu proses ya. Jadi nggak langsung dia pakai alat langsung nengok, langsung dengar, langsung ngerti. Nah itu perlu proses. Nah proses inilah yang memang menjadi PR buat kita nih ya, PR buat kita karena kadang-kadang udah pakai alat bantu dengar kok nggak bisa denger kok gitu, atau nggak bisa ngomong. Nah itu kan nggak bisa ya. Jadi secepat mungkin setelah kita tahu bahwa anak terdeteksi, kita bisa pilihkan alat bantu dengar yang sesuai gitu. Oke, siap. Nah tadi yang menarik adalah Bu Dini menjelaskan bahwa dengan kita melakukan pemeriksaan pendengaran, akhirnya kan akurat nih ya, hasil pemeriksaannya tuh akurat bahwa anak mengalami derajat gangguan pendengaran sekian. Nah tadi dijelaskan pula bahwa ketika alat bantu dengar ini dirasa tidak cukup, maka kita harus memikirkan nih alternatif yang lain, apa ya yang cocok tuh seperti itu. Nah pertanyaannya, apa ya yang harus kita cermati gitu Bu Dini sebagai orang tua maupun sebagai terapis, ketika apa alat bantu dengar ini dirasa sudah tidak cukup gitu. Jadi gejala apa mungkin yang perlu kita cermati ya kayak gitu-gitu. Oke. Nah jadi pas si anak ini menggunakan alat bantu dengar ini bukan beres, enggak ya, ini malahan awal dimulainya perjalanan panjang dan kerjasama yang panjang juga antara orang tua, anak, dan hearing center tentunya, dan audiologis atau audiometris di dalam hearing center tersebut. Nah ini mulai nih kita harus pastikan bahwa
kita mengerti apa yang harus digunakan, kapan harus digunakan, dan bagaimana fungsi dari alat bantu dengar ini. Jadi setelah ibu atau bapak ke hearing center bertemu dengan audiologis atau sekarang mungkin dengan audiometris karena keterbatasan audiologis di Indonesia. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu menanyakan apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kalau bisa minta nomor WhatsApp-nya. Karena setelah kita pulang tuh kita lupa biasanya gitu ya. Pas sampai rumah baru ingat, ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, ini yang biasanya sepengalaman saya baru sampai depan atau mungkin baru sampai parkiran, orang tuanya, Mbak Dini, gini Mbak Dini. Nah, itu ya memang kita sebagai audiologis memang harus lebih sabar, lebih mau sharing apapun yang ditanyakan, karena ini memang panjang nih anak ini untuk mencapai yang kita inginkan sama-sama gitu ya. Nah, biasanya dalam beberapa waktu itu ada berbagai kunjungan yang dia harus datang ke hearing centernya. Misalnya pertama 2 minggu setelah pemakaian, kemudian 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, dan jika sudah confirm biasanya 1 tahun sekali sudah aman. Nah, dalam prosesnya itu kita akan melakukan monitoring dari fungsi alat bantu dengarnya maupun manfaatnya ke anak tersebut. Misalnya kita lakukan cek fungsi alat bantu dengarnya, kemudian mengingatkan kembali bagaimana pemakaiannya, kemudian ear mold-nya, aksesorisnya yang jika dia pakai, kemudian juga kita akan melakukan fungsi dari alat bantu dengar ini, apakah sebelum memakai alat bantu dengar dan setelah memakai alat bantu dengar ada perbedaan atau tidak ya. Nah, biasanya ini kita bisa lakukan tes free field test IDIT setelah menggunakan alat bantu dengar. Namun untuk yang anak yang lebih besar yang sudah bisa mengerti, kita juga bisa tambahkan dengan tes kata-kata, karena kalau free field kan hanya bunyi-bunyian saja, biasanya untuk anak-anak yang lebih kecil. Selain itu juga laporan dari orang tua, dari terapis, sampai di mana perkembangannya, bunyi-bunyi apa saja yang sudah bisa didengar, dan tentu saja ada yang mempermudah itu ada sixlink yang biasanya orang tua sudah tahu tiap hari dilakukan. Nah, kita bisa monitor juga dari report terapis dan report dari orang tua bahwa ini loh, bunyi ini belum dapat, bunyi ini udah belum dapat ya. Dan ini biasanya kalau memang anaknya sudah kooperatif dan kita bisa lakukan FFT IDIT dengan oke, kita bisa percaya ini biasanya sesuai nih. Misalnya high frekuensinya ternyata nggak dapet dari hasil tes, kemudian orang tua bilang S-nya belum dapet, kemudian huruf-huruf tertentu yang atau yang di frekuensi tinggi belum dapat. Nah, ini biasanya kita lebih bisa dapat pas gitu. Tapi tentu saja ini perlu proses ya, nggak bisa kita sekali FFT bagus anaknya pasti bagus, nggak bisa. Jadi setiap anak ada berbeda-beda waktunya. Jangan pengen saya udah berkali-kali mau datang ke FFT tapi kok nggak jadi ya, kok hasilnya nggak dapet ya. Kita perlu kerjasama ya, Bapak Ibu, anak, orang tua, juga terapis atau audiologisnya. Semuanya perlu proses. Nah, di sini setelah kita mengetahui bahwa ternyata dari kita lakukan validasi dan verifikasi ini ternyata belum pas nih, nggak sesuai sama yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa lakukan adjustment fitting setelah kita lakukan itu. Ya, nah ada juga sebenarnya beberapa teknik validasi untuk kuesioner yang biasanya ada dari hearing center tersebut untuk memastikan perkembangannya sampai sini ya. Tapi tentu saja jika dalam waktu biasanya ya 6 bulan tidak terdapat perkembangan yang signifikan dari perkembangan mendengar maupun bicaranya, biasanya sudah difikirkan untuk mengambil pilihan lain yang sesuai, mungkin implan rumah siput. Tapi ini tergantung kembali ke orang tua. Ada juga yang saya mau lebih cepat 3 bulan aja. Kalau memang ini memang betul tidak membantu alat bantu dengarnya, itu boleh-boleh aja, itu kan tergantung orang tua. Karena di luar sekarang bahkan saya pernah baca itu ada yang 2 bulan sudah dilakukan langsung implan ya, karena mereka mungkin lebih ini waktu, saya nggak mau lagi nunggu harus dipasangkan alat bantu dengar seperti itu. Nah, tapi
Kalau di Indonesia yang saya tahu termuda adalah 8 bulan untuk yang sudah implan ya. Kebanyakan memang 1 tahun karena kita menunggu bener nggak sih ini nggak respon, bener nggak sih ini tidak membantu si alat bantu dengarnya, seperti itu. Jadi untuk memastikan oke, saya siap nih ke arah sini, saya siap nih untuk ke implan, pastikan memang alat bantu dengar tidak berfungsi atau tidak ada perkembangan yang benefit signifikan. gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi memang tadi yang pertama intinya adalah orang tua melakukan hearing screening dulu, pemeriksaan pendengaran dengan berbagai, nanti pasti di rumah sakit juga akan ada anjurannya sendiri ya, seperti OAE, ASSR, BERA, dan lain sebagainya, seperti yang pertemuan kemarin dijelaskan oleh Dr. Ashadi. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut itulah nanti audiologis atau audiometris pasti akan melakukan penyesuaian gitu ya antara gangguan pendengaran yang dialami anak dengan alat bantunya. Dan memang alat bantu dengar yang dipakai tidak serta-merta langsung pakai, langsung bicara, atau langsung pakai, langsung dengar bagus gitu. Tapi memang perlu kita monitoring, betul. Itu tadi paling tidak 6 bulan, karena dari 6 bulan itu kita bisa mengobservasi di rumah, kemudian mungkin di kegiatan lain yang anak lakukan, dan tidak hanya terapis, tapi orang tua pun juga memberikan informasi begitu, Bu. Siap. Nah, dan tidak terburu-buru memutuskan tadi ya, tidak terburu-buru memutuskan, tapi perlu dipertimbangkan kita banyak. ingin memastikan ya, tapi tetap kembali ke keluarga dan orang tua apa yang diinginkan. Karena walaupun kita sudah tahu ini sepertinya alat bantu dengar tidak akan membantu, hasilnya hanya di sini saja, tapi kalau orang tua memang tidak mau melakukan pilihan yang lain, ya itu kan kembali ke orang tua. Walaupun kita sudah informasikan. Betul. Namun memang tetap menjadi kewajiban kita untuk menginformasikan tadi, Bu ya, bahwa batasnya di sini begitu, karena mempertimbangkan derajat gangguan pendengaran yang dialami oleh anak. Dan juga buat period dari si anak ya, jangan sampai dia ketinggalan. Ini waktu kita ngejar-ngejar waktunya nih. Gapnya terlalu panjang nanti ya, Bu ya. Dari misalkan usia kronologisnya sekian 6 tahun misalkan, kemudian usia pendengarannya 1 tahun. Nah, ini gapnya kan berarti berapa tahun gitu, Bu. Ya, ngejarnya panjang ya. Panjang. Oke, siap. Nah, jadi itu tadi ya, Bu ya, yang perlu kita pastikan bersama mengenai performa alat, baik itu alat bantu dengar maupun implan koklear, performanya ini apakah berfungsi optimal, salah satunya dengan link 6 sound tadi, kemudian ear mold-nya dipastikan apakah fit terhadap telinga anak, gitu ya. Oke. Nah, apalagi ya, Bu ya, yang mungkin bisa diperhatikan ke orang tua, karena kadang ada juga realita yang misalkan udah denging terus tapi dibiarin aja karena ngerasa anaknya baik-baik saja begitu misalkan. Nah, apa saja nih gejala-gejala yang bisa kita lihat dari anak sehingga kita perlu aware, oke nih saatnya ke hearing center nih, atau seperti itu. Pada dasarnya sih memang sudah ada kan ya mungkin nanti setiap hearing center akan menginformasikan 3 bulan sekali datang gitu ya untuk cek alat bantu dengarnya. Dan biasanya kalau orang tuanya memang memperhatikan ada bunyi nging sedikit aja udah cerewet bolak-balik WA, Mbak Didi ini kenapa bunyi ya ini. Nah, itu tergantung balik lagi ke orang tuanya, tapi tetap kita ingatkan Bapak Ibu nanti kalau sudah dipakai dicek apakah alatnya pas, udah masih bagus cetakan telinganya gitu ya, apakah tidak ada bunyi feedback, apakah fungsinya setiap pagi dicek sebelum dipasangkan ke anaknya. Itu memang hal-hal yang sudah kita sampaikan dari awal, kita ngasih tahu ke pasien tersebut ya. Tapi tentu saja kadang-kadang manusiawi akan lupa ya, makanya kita ingatkan 3 bulan sekali ya Bu. Dan biasanya ada juga hearing center yang memberikan seperti email atau pengingat ya, bahwa sudah saatnya untuk repair atau sudah saatnya kita untuk melakukan atau datang untuk FFT atau seperti itu. Nah, itu biasanya diingatkan oleh hearing centernya atau oleh audiologis juga bisa diingatkan. Namun tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan nih ya, walaupun mau pakai alat bantu dengar ataupun mau pakai CI. Nah, tadi kita udah tahu bahwa sedini mungkin dipakai anak akan lebih baik. Makanya biasanya kita juga memperhatikan
usia saat mulai menggunakan itu kapan, ya. Kemudian sisa pendengarannya. Jadi kita seperti tadi kita lihat hasil tes pendengarannya benar nggak sih ada di situ, gitu kan? Kemudian pemilihan alat bantu dengar yang sesuai dengan gangguan pendengarannya. Dan jangan lupa fittingnya, atau kalau diimplan mapping, ya. Nah ini walaupun nanti kita udah beli alat bantu dengar yang tercanggih, terkini, banyak channelnya, udah ada fitur-fitur macem-macem, tapi fittingnya nggak pas, balik lagi, nggak manfaat. Cetakannya nggak pas, bunyi-bunyi denging terus, manfaatnya juga berkurang atau bahkan tidak terlalu maksimal, ya. Dan tentu saja konsistensi pemakaian alat bantu dengar, ya. Dengan kita nih yang tidak, alhamdulillah nggak ada masalah pendengaran, kita kan pakai terus nih telinga kita sehari penuh, 24 jam. 24 jam, nggak ada kita buka-buka, ya. Nah itu kita harapkan anak atau mereka yang memakai alat bantu dengar seperti itu, kecuali tidur bolehlah dibuka, supaya semua suara di lingkungan itu dia bisa dapat, apapun suaranya, ya. Kemudian pada saat support system di lingkungannya itu juga mau tujuannya apa nih? Kalau memang kita mau bicara, anaknya mau bicara, tentu kita harus menciptakan lingkungan untuk bicara dan mendengar dan bicara, ya. Jadi jangan nanti orang tua terapis sudah melakukan kondisi di mana kita semuanya bicara, nenek kakeknya datang pakainya bahasa isyarat. Nah itu memang jadi memang tidak konsisten. Nah itu memang tergantung tujuan keluarga masing-masing. Nggak ada masalah juga kalau memang semua cara dia bisa juga lakukan dengan bicara dengan cara lain. Tapi kan kalau memang mau di awal anak mau bicara, siapkan kondisi lingkungan yang semuanya berbicara. Kalau memang perlu, ya, mungkin menggunakan alat tambahan supaya bising, gema, jarak. Nah itu juga untuk menambah kemampuan pendengaran yang lebih jelas. Nah itu bisa kita pilihkan atau kita informasikan ke pasiennya. Seperti itu. Berarti perlu betul-betul mencermati kondisi alat yang dipakai anak, baik itu ABD maupun CI tadi. Karena memang anak itu kan beraktivitas sedemikian rupa, kadang untuk anak-anak tertentu juga mereka belum menyadari bahwa oh ini baterai habis sehingga alatku mati, nggak ada suara gitu ya. Jadi kita memang perlu aware banget orang tua untuk mengamati hal tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan anak udah bergerak aktif, berkeringat, nah itu kan juga pasti akan berefek, ya. Teknologi apapun ya Bu, ya, sepertinya untuk alat elektronik, sepertinya untuk hal-hal yang sifatnya air atau terutama keringat itu juga berpengaruh. Nah itu efeknya seberapa ya terhadap performa alat bantu atau CI? Jadi oke. Jadi kalau misalnya alatnya itu basah, lembab, ya, tentu saja ini tidak maksimal, ya, fungsinya. Dan mungkin dia masih bisa mendengar tapi suara-suaranya mungkin terganggu. Nah ini tentu saja apa yang dia dapat, apa yang dia terima itu yang akan dia keluarkan, kan? Setiap kali dia mendengar suara itu, misalnya dia dengar, misalnya harusnya dia dengerin mama tapi dia dengerin nah dia keluar juga ya. Jadi bicara tadi betul. Jadi itulah perlunya kita betul-betul memperhatikan, terutama di sini orang tua yang setiap hari bersama anak. Walaupun nanti misalnya datang ke terapi atau ada sesi terapi, biasa terapis juga akan mengecek kan, ya, fungsinya sebelum alat kita lakukan terapi, biasanya dilakukan pengecekan. Tapi inilah fungsinya dilakukan dulu setiap pagi sebelum alat dipakaikan ke anak. Ya. Walaupun nanti tadi disampaikan ada teknologi banyak bagus yang terbaik dengan berbagai jenis, tapi kalau memang tidak fungsinya tidak baik, ya tidak bisa manfaat juga. Betul. Tadi itu tadi ya, pengering itu selalu siap sedia. Nah jadi memang ada banyak aksesoris yang disiapkan nih apalagi untuk anak-anak, ya. Selain pengering yang harus setiap hari kita simpan setiap malam di dalam pengering itu, kemudian juga ada mungkin seperti pengaman, ya, supaya nanti kalau dipakai untuk anak-anak yang mulai lari-lari, yang mulai aktif, ya, nah itu nggak jatuh, nggak hilang, ya. Jadi ada
ada tambahan-tambahannya, dan juga kita juga seperti tadi kita bahas bahwa ibu atau orang tua akan mengecek apakah si ear moldnya cetakannya masih pas atau tidak. Nah, nanti biasanya kalau untuk anak-anak yang lebih kecil akan lebih cepat ya untuk mengganti ear mold karena telinganya tuh bertumbuh ya, sementara ear moldnya nggak tumbuh kan. Ear moldnya tetap aja di situ kan. Oke. Jadi memang yang perlu kita cermati adalah tidak hanya itu tadi, tidak hanya baterai habis, melainkan hal-hal lain terkait keringat pun ternyata berefek pada suara yang diterima anak menjadi tidak tidak terlalu jernih begitu ya, sehingga produksi suara juga akan berefek, sehingga orang tua juga kok anakku ngomongnya jadi gini, kok diajak ngomong jadi nggak paham. Ternyata faktornya banyak, salah satunya juga hal ini tadi. Berarti pembersihan alat itu wajib hukumnya. Sekian bulan itu harus selalu ke hearing center untuk memastikan alatnya berfungsi optimal. Betul, jadi jangan dicuekin, disuruh datang, Bu, udah waktunya tes. Nanti aja lah, masih bagus kok. Jaga ya supaya optimal fungsinya. Karena anak mungkin belum aware tadi ya Bu ya, jadi memang orang tua yang perlu cermat benar-benar. Cuman juga jangan terlalu sering, seminggu sekali misalkan, nggak mungkin juga ya. Itu bosan nanti. Malah pekerjaannya membersihkan alat jadinya. Oke. Baik. Dan itu tidak hanya ABD, Bu, si I pun seperti itu. Iya, sama saja fungsinya, perlu servis, perlu dicek fungsinya ya. Perawatan, karena mungkin bisa berpengaruh terhadap lamanya nggak Bu? Misalkan, wah ini kok baru beli udah rusak, sama enggak, punya aku beli sekian bulan masih oke kok. Itu berpengaruh sekali. Pasti, sepertinya Bu, seperti perangkat elektronik yang lain. Karena ini kan alat elektronik yang kena keringat, kelembaban ya, atau basah. Nah itu pasti ada gangguan ya, kalau misalnya terus menerus ada di situ dan tidak dibersihkan, otomatis dia akan bermasalah. Tentu saja pakai alat ABD maupun implan kita perlu perawatan, dan biasanya kita bisa perawatan tiap hari, yang di rumah kita bisa kerjakan sendiri, kita bersihkan, dan juga bisa di tempat hearing center, di mana itu biasanya sudah menjadi 3 bulan sekali dibersihkan oleh mereka supaya fungsinya tetap maksimal. Baik. Jadi memang untuk penggunaan alat ini kembali lagi pada penggunaannya, perawatannya, serta kesesuaiannya dengan derajat gangguan pendengaran anak. Namun kembali lagi kepada orang tua tadi ya, bahwa setiap derajat gangguan pendengaran itu memiliki kesesuaian alatnya masing-masing, seperti yang disebutkan oleh Bu Dini tadi, ada hearing aid yang bermacam-macam hingga ultra power tadi ya, itu memiliki fungsinya masing-masing. Jika itu difungsikan sesuai dengan derajat gangguan pendengaran, maka anak akan mendapatkan benefit. Tentunya diimbangi dengan itu tadi, performa anak di rumah, habilitasi yang intensif, memberikan lingkungan mendengar begitu. Namun ada kalanya di titik tertentu alat bantu dengar memang disitulah perlu memikirkan alternatif lain. Namun kembali lagi kepada orang tua. Berarti apakah ketika orang tua ini memilih untuk tetap bertahan di alat bantu dengarnya, berarti apa nih Bu yang perlu kita pertimbangkan lagi? Kan pasti audiologis, pasti seperti yang Ibu katakan tadi, sebenarnya kita udah tahu nih bahwa anak ini ketika memakai alat bantu dengar dengan derajat gangguan pendengarannya yang mungkin profound, itu benefitnya sekian. Namun karena orang tua memang memilih alat tersebut, perlu kita informasikan nih terkait apa Bu yang mungkin perlu kita ketahui bersama, sehingga bisa sama nih asumsinya antara audiologis, terapis, orang tua gitu. Ya, jadi pada kondisi tertentu di mana alat bantu dengar konvensional tidak bisa lagi membantu, sehingga diharapkan orang tua bisa mengambil pilihan lain, yaitu implan. Nah ini tidak kita
harus pastikan mereka pakai implan karena mungkin ada keterbatasan biaya atau Dan keluarga yang tidak hal. menyetujui, ya banyak hal lah yang membuat mereka akhirnya tidak memilih. Tapi bukan berarti kita tidak tetap memaksimalkan penggunaan alat bantu dengarnya. Jadi kita tetap pakaikan alat bantu dengarnya karena banyak sekali ya ternyata anak-anak dengan gangguan profound masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar dan hasilnya cukup bagus. Tidak sebagus yang memang menggunakan implan karena memang kita tahu areanya juga berbeda yang dibantunya maksimalnya seperti apa. Tapi dengan usia saat mulai menggunakan, kemudian juga konsistensi penggunaan alat bantu dengarnya, kemudian juga kualitas dari fittingnya ini semakin mempermudah anak untuk akhirnya bisa juga mendengar dan berbicara walaupun memang lebih terbatas dibandingkan jika memang menggunakan yang seharusnya gitu ya. Jadi ada banyak pasien juga yang dengan berbagai kondisi atau pertimbangan akhirnya tetap pakai alat bantu dengar, masih bisa tetap mendengar walaupun mungkin tidak sebaik itu, walaupun tidak sebaik dengan hasil yang CI, dan bisa juga dibantu juga dengan mungkin bahasa isyarat ya, dengan cara-cara lain yang bisa untuk mempermudah komunikasi. Itu tadi berarti yang perlu diperhatikan adalah target orang tua realistis begitu ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak. Iya. Baik. Jadi jangan terlalu tinggi juga keinginannya, tidak bisa menyamakan, betul, tidak bisa menyamakan dengan anak yang typical hearing atau anak yang profound namun menggunakan CI, karena itu tadi kebutuhannya berbeda, alat yang dipakai berbeda, sehingga pasti hasilnya juga berbeda gitu. Nah, apalagi nih Bu ya yang bisa kita perhatikan terkait teknologi pendengaran anak yang membantu selain ABD, implan koklea, yang harus kita cermati, harus kita waspadai bahwa anak ini ketika memakai alat berarti satu-satunya informasi yang masuk tergantung alat yang dipakai. Nah, berarti orang tua harus apalagi nih yang perlu dicermati setiap harinya. Oke, kalau untuk setiap hari tentu saja tadi yang seperti awal, orang tua terutama yang masih kecil-kecil akan melakukan cek dulu fungsi dari alat bantu dengarnya tersebut, apakah memang berfungsi atau tidak dan apakah ada masalah atau tidak. Nah, ini yang memang idealnya dilakukan oleh orang tua sebelum digunakan. Setelah digunakan biasanya juga dilakukan tes six-link ya untuk memastikan oke nggak nih, masih benar nggak nih. Mungkin kalau kita mendengar pakai stetoskop kayaknya bagus ya suaranya gitu kan orang tua, tapi ternyata pas diperdengarkan ke anaknya mungkin ada beberapa suara yang nggak pas, nggak seperti biasanya. Nah, ini yang akhirnya mungkin orang tua harus bertanya ke audiologisnya apa yang harus lakukan, atau dia harus pergi ke hearing center untuk memastikan bahwa alat bantu dengarnya berfungsi maksimal, dan tadi berbagai perawatan. Nah, walaupun saat ini teknologi alat bantu dengar ini sudah makin maju ya, makin bagus sekali, di mana tersedia sekarang makin banyak fitur untuk mengurangi bising lingkungan dengan berbagai teknologi noise reduction atau pengurang bising, kemudian juga ada yang bisa berubah otomatis sesuai kondisi lingkungan ya, atau multi mikrofon teknologi. Dan tentu saja kita tahu sekarang orang tua pasti nyari berapa channel alat bantu dengar anak saya, berapa channel gitu ya. Nah, semakin berpikiran seperti itu. Nah, memang teknologi semakin berkembang ya. Dan sekarang juga sudah ada yang rechargeable, yang mungkin tidak perlu lagi beli baterai ya. Namun kembali lagi ada yang senang pakai rechargeable, ada yang agak susah karena kalau tiba-tiba habis gimana di jalan gitu ya. Itu kembali ke masing-masing. Dan saat ini alat bantu dengar terkini itu sudah terhubung ke smartphone atau gadget ya, dengan teknologi Bluetooth ya, bisa langsung ke iPhone atau Android ya. Dan sudah bisa juga ke aplikasi. Hampir semua alat bantu dengar sekarang terbaru itu bisa untuk remote controlnya lewat handphone ya. Jadi bisa juga kita lakukan remote support pengaturan jarak jauh, tapi biasanya ini yang untuk yang lebih dewasa ya. Dengan makin banyak pilihan fitur-fitur kesehatan, misalnya kalau sekarang kita punya smartwatch, kita juga bisa masukkan ke dalam alat bantu dengar reportnya di aplikasi, kita sudah jalan berapa lama, sudah kondisinya sekarang, heartnya berapa, ada berapa gitu. Jadi ada banyak
perkembangan teknologi saat ini, dan memang saat ini untuk alat bantu dengar sudah sampai ke water resistant, di mana bisa sampai IP68, jadi boleh agaklah hujan-hujan sedikit, jadi bisa kehujanan sedikit, nggak usah terlalu bingung gitu ya, jadi masih aman. Gitu. Tapi bukan untuk menyelam pakai alat bantu dengarnya dalam waktu lama, itu belum ya. Ya itu seperti itu. Nah itu tetap ya. Dengan banyaknya teknologi saat ini, yang penting adalah sesuai dengan gangguan pendengaran. Jadi jangan tergiur, wah ini bagus, ini kecil, tapi nggak sesuai gangguan pendengaran. Jadi mubazir aja ya. Fiturnya banyak, tapi benefitnya kecil gitu ya, Bu. Nah ya, jadi nggak masalah juga. Nah jadi pastikan pada saat kita mau pilih alat bantu dengar, itu yang terpenting adalah sesuai dengan gangguan pendengarannya, maksudnya amplifikasi penguatannya, dan untuk nambah fitur ini, plus itu boleh, silahkan asal udah sesuai dengan gangguan pendengaran. Oke, nah tertarik banget sama penjelasan Bu Dini tentang channel. Itu selalu muncul, Bu Dini, biasanya setiap kali orang tua tanya itu selalu muncul. Apakah semakin banyak channel itu mempengaruhi tingkat bagusnya suara yang diterima oleh anak-anak, terutama profound hearing loss? Nah ini bagaimana Bu mendudukkannya nih? Dengan kondisi pastikan sudah sesuai ya, misalnya gangguan alat bantu dengarnya, gainnya, maksimum power outputnya sudah sesuai, sudah pas gitu ya. Yang misalnya 6 channel, 12 channel, 20 channel itu sama lah untuk amplifikasinya. Nah ini tentu saja akan lebih baik yang banyak channel, asal kita sudah pas sesuai dengan amplifikasinya. Kenapa? Karena kekerasannya begitu Bu ya. Ya, kekerasannya sudah pas ya yang kita perlukan, tapi kita mau pilih nih apa lebih bagus yang 6 atau 12 atau bahkan yang sekarang makin banyak, ada yang 20, ada plus lagi sekian. Nah, kalau memang sudah sesuai untuk amplifikasi yang diperlukan, kekerasan yang diperlukan, boleh kita tambahkan fitur-fitur dengan channel banyak tersebut. Karena apa? Karena semakin banyak fitur, kita akan semakin detail mengamplifikasi di masing-masing area tersebut, dan juga biasanya fitur-fitur yang bisa kita adjust untuk bising lingkungan, untuk pengurangan peningkat percakapan frekuensi tertentu. Nah itu juga bisa di-adjust dari masing-masing channelnya itu, gitu ya. Misalnya kalau kita bicara sekarang saya punya alat bantu dengar nih, gangguannya sekian, pas, tapi 6 channel, nah berarti dia akan merubah atau mengadjust bisa 6 area dari mulai frekuensi paling bawah yang kita periksa misalnya 250 sampai 8000 Hz. Nah, kita bisa bagi ke 6 area tersebut untuk kita adjust sesuai gangguan pendengarannya. Nah, kalau kita punya yang misalnya 10, 12 memang itu akan lebih detail lagi. Tapi yang penting tadi intinya sudah sesuai gangguan pendengaran. Karena kalau tidak disesuaikan sama aja gitu Bu ya, untuk banyak channel pun kalau nggak sesuai dengan gangguan pendengarannya, benefitnya itu tadi tidak bisa maksimal gitu. Berarti tetap harus memperhatikan derajat gangguan pendengarannya. Iya, setuju. Bolak-baliknya ke situ lagi ya, bolak-baliknya ke ini dulu nih gitu. Betul, ibaratnya kalau pakai kacamata itu ya Bu Dini pasti kan Bu Dini pasti ada fitur tuh ya, mungkin Bu Dini pakai kacamata ada fitur apa tuh yang kalau keluar tuh, ya kalau keluar jadi gelap gitu ya, terus kemudian anti radiasi itu kan fitur ibaratnya begitu ya Bun. Tapi kalau misalkan pas, atau plusnya nggak sesuai, tetap nggak kelihatan ya Bu. Blur juga kan? Blur. Oke, jadi ibaratnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk fitur sekali lagi merupakan komponen tambahan, namun tetap harus memperhatikan derajat gangguan pendengaran anak. Karena yang memakai anak-anak kita, bagaimana anak kita itu bisa mendengar suara kita dengan jernih, suara lingkungan sekitarnya juga dengan lebih jelas, seperti itu. Sehingga bahasa yang masuk, pemahaman yang masuk itu jauh lebih optimal. Dan komunikasi antara anak dengan kita pun berjalan jauh lebih baik. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian derajat gangguan pendengaran dengan alat bantu yang dipakai, baik itu alat bantu dengar maupun cochlear implant. Betul. Oke, siap. Nah,
Untuk tadi nih Bu, kalau bicara perawatan dan lain sebagainya itu kan cukup mempengaruhi ketahanan atau keawetan gitu ya Bu. Namun pertanyaannya, seawet-awetnya kira-kira apa ya yang perlu diketahui orang tua bahwa seawet-awetnya alat yang dipakai anak, baik itu CI maupun ABD, itu orang tua harus siap-siap nih bahwa titik tertentu harus siap-siap nih, nah itu kayak gitu. Apakah long life atau bagaimana begitu? Iya, jadi kalau di luar itu ya 3 tahun sekali ganti ya, karena memang dapat support dari insurance misalnya. Kalau di Indonesia kan dapat juga ya 5 tahun sekali 1 juta dari BPJS. Nah itu ya relatif sih ya, ada yang bilang berat, ada yang bilang berat sekali atau bahkan gampang untuk ganti alat bantu dengar. Tapi memang rata-rata di Indonesia itu 3 sampai 5 tahun sekali mungkin kita sudah harus memikirkan, kita harus sudah nabung nih. Kayaknya nanti beberapa tahun lagi saya harus beli alat ini. Walaupun mungkin setiap tahun ada fitur baru, ada promo alat baru, setiap tahun ada, tapi kalau memang mampu silahkan, tapi kalau memang tidak mampu dari awal itu kita memang sudah harus mempersiapkan nih. Kayaknya 3 tahun, 4 tahun, ya 5 tahun lah biasanya sudah mulai ganti ya, karena komponen-komponennya itu kan elektronik itu ya bisa rusak ya, apalagi dengan kelembapan, kondisi di Indonesia yang lembab. Ada juga yang baru beberapa bulan juga sudah rusak karena tidak benar-benar menjaga, seperti tadi harus dimasukkan ke pengering, setelah kena air harus dibersihkan, setiap malam harus simpan di pengering, dibersihkan dan dijaga juga kebersihan earmod, dijaga juga kebersihan alat bantu dengarnya, karena alat bantu dengar itu di dalamnya itu hampir semuanya elektronik, dan biasanya kalau kita buka pada saat servis itu bisa hijau-hijau ya, berkarat karena memang keringat masuk ke situ, atau mungkin jatuh ke dalam air, atau mungkin mandi lupa. Ya, nah apalagi keringat itu bukan cuma air saja, jadi ada garam, ada mungkin kena sabun atau kenapa. Nah itu juga kan lebih memperburuk untuk si alat elektroniknya itu. Walaupun kita mungkin keringkan, tapi jangan lupa kita tetap servis rutin untuk menjaga supaya dia ini lebih tahan lama lah ya. Oke, baik. Jadi tetap menabung untuk jangka panjang. Betul, namanya perangkat elektronik. Ya, begitu. Oke, siap-siap. Wow, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Nah, sedikit sekali yang ingin kita ulas. Berarti yang pertama yang perlu di-highlight gitu ya, pemeriksaan anak itu benar-benar harus yakin dengan hasil pemeriksaan anak, ada tingkatan derajat gangguan pendengarannya. Kemudian saat kita menerima hasil tersebut, jika memang kita meniatkan diri untuk anak-anak bisa berkomunikasi secara verbal seperti yang disampaikan tadi, kita memang perlu untuk mencari alat bantu yang sesuai dengan gangguan pendengaran anak, dan komitmen orang tua untuk menyiapkan lingkungan yang juga verbal. Betul. Karena butuh konsistensi. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita cermati juga, ketika alat itu sudah dipakai, kita perlu memikirkan perawatannya yang juga konsisten, kemudian habilitasi yang juga sama-sama konsisten, sehingga alat dan habilitasi itu berjalan beriringan, bekerja sama dengan audiologis atau audiometris, terapis, atau mungkin dokter ya Bu, apabila diperlukan begitu, dan juga tenaga-tenaga yang lain seperti psikolog dan lain sebagainya ketika usia anak juga mulai berkembang. Nah, jika didapati ada masalah, entah itu feedback atau bunyi denging tadi, kemudian earmod yang sudah waktunya ganti, karena usia anak semakin kecil semakin cepat tumbuhnya, sedangkan earmodnya tetap segitu. Nah, itu perlunya kita untuk ke hearing center rutin setidaknya 3 bulan sekali, begitu ya Bu ya. Setidaknya 3 bulan sekali itu baik ABD maupun implan koklea, karena dua-duanya perangkat elektronik perlu yang pasti bersentuhan dengan perlu perawatan supaya tingkat ketahanannya setidaknya bisa lebih lama. Walaupun selama-lamanya kebertahanan, kita sebagai orang tua perlu menyiapkan
menabung tadi istilahnya, karena yang namanya perangkat elektronik pasti ada usang-usangnya atau kerusakan, walaupun itu kita udah jaga banget gitu ya Bu, udah jaga banget, tapi yang namanya perangkat elektronik terkena mungkin panas, paparan sinar matahari, keringat, air dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi, sehingga perlunya kita memikirkan hal tersebut. Lalu untuk para orang tua yang tadi yang pernah kita sebutkan juga, bahwa ketika anaknya mengalami profound hearing loss dan kondisi alat bantu dengar tidak memungkinkan atau dirasa tidak cukup untuk apa namanya kebutuhan anak. Nah, namun jika pilihannya adalah tetap ke alat bantu dengar, yang perlu diperhatikan adalah targetnya yang tetap realistis. Karena dengan hasil yang bagus, namun tidak bisa disamakan ketika anak-anak tersebut mendapatkan benefit dari alat yang lebih sesuai kebutuhannya. Begitu. Betul Ada sekali. lagi nggak Bu yang perlu kita simpulkan nih hari ini dari obrolan yang seru banget bersama Bu Dini? Iya, tadi sebenarnya udah dibahas ya hampir semuanya. Jadi pastikan lagi nih kayak summary-nya saya Deni ya. Segera lakukan habilitasi setelah terdeteksi. Jadi deteksi dini, intervensi juga dini. Kemudian pilih hearing center jika memang ternyata benar ada masalah gangguan pendengaran. Pastikan mereka memang memberikan pilihan after sales service tersedia, pemeriksaan tersedia, kemudian juga ada misalnya kita butuh pemeriksaan setelah pemakaian alat bantu juga mereka ada, servisnya juga ada, sehingga kita lebih aman menggunakan alat bantu dengar tersebut karena ini akan jangka panjang, ya. Pastikan alat bantu dengar yang dipilih itu sesuai kebutuhan. Banyak fitur semakin baik, tapi pastikan tidak karena lebih penting adalah gangguan pendengarannya sesuai dengan gangguan pendengaran daripada ukuran atau fitur-fitur, ya. Alat bantu dengar sekarang ini hampir semuanya sudah digital, jadi mempermudah anak untuk mendengar, juga banyak situasi lingkungan yang bisa berubah secara otomatis. Nah, ini akan mempermudah. Kalau memang kalau memang bisa, kita bisa pilihkan juga pilihan tambahan, alat tambahan atau assistive listening device untuk memperjelas percakapan, terutama di ruangan yang bising, di ruangan yang berjarak ya, terutama untuk di sekolah juga. Dan pastikan anak ini nyaman dengan alat bantu dengarnya. Jadi jangan kita juga kalau kita disuruh pakai juga pasti pertama-tama nggak nyaman ya, itulah makanya kita harus tetap membiasakan, mensupport, pastikan nyaman. Kalau perlu kita awal-awal pakai juga baby oil mungkin ya, supaya anak ini nyaman sehingga dia mau menggunakan setiap hari, karena kita ingin konsisten anak menggunakan alat bantu dengar dan diikuti dengan terapi mendengar atau bicara dengan pendampingan orang tua, keluarga, pengasuh yang mengaplikasikannya dalam semua kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan di sini beda, di sana beda. Jadi support sistemnya aman gitu ya. Dan jangan lupa monitoring dari fungsi alat bantu dengarnya maupun bagaimana dia membantunya, apakah sudah mendapatkan manfaat lebih baik ataukah kita perlu lagi fitting ulang atau kita perlu lakukan servis. Nah, ini monitoring terus alat bantu dengar dan fungsinya ke hearing center tersebut. Dan selalu terhubung dengan audiologis, hearing center, terapis, komunitas juga ya, juga family support lain yang semuanya ini akan mempermudah keluarga, orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran untuk menjalaninya lebih mudah ya, karena bersama dokter, terapis dan juga teman-teman dari komunitas itu biasanya kita akan lebih mudah dengan mereka akan sharing pengalaman, terapis juga akan memberikan gambaran lebih mudah bagaimana melatih di rumah, kemudian audiologis akan memberikan step-step apa yang harus ibu lakukan untuk kemampuan pendengarannya, seperti itu. Itu dari saya. Oh, luar biasa, terima kasih sekali lagi Bu Dini atas kesediaannya, atas waktunya di tengah kesibukannya sebagai dosen yang juga masih aktif di Sonova ya Bu ya, yang kini di Sonova. Terima kasih sekali lagi juga untuk Sonova karena telah bekerja sama dalam memeriahkan Hari Pendengaran Sedunia 2023. Salam untuk timnya juga Bu Dini, sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali. Statement Ibu, silakan. Ya.
Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa berbagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga makasih buat teman-teman yang sudah hadir dan join di Instagram Live pagi ini. Dan mudah-mudahan juga Aurika bisa terus membantu teman-teman yang mengalami masalah pendengaran menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat. Kami Amin. pamit ya, Bu.